Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu tuh
sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Raka Buming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut. Karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi mungkin dari 3 hari. Semuanya jalan yang ikutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang
itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial.
Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024.
Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa, 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat,
Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu tidak pernah pakai atribut cawapres. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Juga aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kejahatan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan untuk melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan.
Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat,
tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu hal gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa, 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika saya pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari
3 hari di sini. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang berkuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang berkuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024,
Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya.
Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka
jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Bro. Ya, saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar kita tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Suprasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan di tempat tertentu tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya.
Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu
untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamung Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2.
Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugaswara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar ketika karena pakai atribut kecawapresan, memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan Polhukam. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan.
Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan yaitu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024,
Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal
Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Raka Buming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan.
Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika karena pakai atribut cawapres memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan hal-hal di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan hal-hal di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali
Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan yaitu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran.
Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024.
Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugasuara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat,
Sabtu dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pakai atribut cawapres memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum terdisposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan hal-hal di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan hal-hal di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan.
Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat,
tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan, selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pemupraja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugasuara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Bro. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pakai atribut cawapres memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari.
semuanya jalan, yang ikutin dengan Jokowi sama itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan.
Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik.
Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka jelang Pilpres 2024.
kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugaswara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut. Karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu di luar itu ketika pakai atribut cawapres memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi mungkin dari 3 hari. Semuanya yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam prioritas dan lain-lain di tempat tertentu, tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari pemilu? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan
sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak.
Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian, langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofian buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN
atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu saya tidak pernah pakai atribut cawapres. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya yang ikutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut
tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kegiatan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan untuk melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Untuk Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka.
Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut. Karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Bro. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar kita tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN,
TNI Polri harus netral. Karena ini berita sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan langsung melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya.
Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut.
Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari.
Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum terdisposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan Jokowi sama. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kejahatan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat,
Mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Untuk Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal,
Jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang.
Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pemupraja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugasuara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Bro. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang
mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kejahatan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan langsung melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan
Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugaswara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu saya tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan pelanggaran di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang
mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak.
Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan, langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamung Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN
atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pakai atribut kecawapresan, memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut
tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Untuk Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan, selama skorsing. Dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka.
Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar kita tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN,
TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam, saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan yaitu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut,
Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut.
Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari.
Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu di luar itu ketika pakai atribut cawapres memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan oleh kami. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dari awalan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dari awalan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat
Mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal,
Jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang.
Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugaswara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu di luar itu ketika pakai atribut cawapres memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang ikutin dengan isu politik. Itu aja.
Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan.
Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik.
Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka jelang Pilpres 2024.
kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Ya, saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar kita tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat keberatan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan yang di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang Presiden itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan
sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak.
Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan, langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Raka Buming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN
atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Ya, saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Sebab itu di luar itu tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut
tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dari aparat di tempat tertentu tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihaknya gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka.
Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugaswara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut. Karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pakai atribut cawapres memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya yang rutin dengan Polhukam. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi untuk sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kejahatan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN
TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam, saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu. Dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut,
Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut.
Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari.
Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu saya tidak pernah pakai atribut cawapres. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat
Mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal,
Jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang.
Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Bro. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar kita tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan Polhukam. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang
mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dari daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Raka Buming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan
Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugasuara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan polisi sama. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan hal-hal di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang
mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak.
Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan, langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN,
atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya yang rutin dengan kepolisian itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut
tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu tidak dibenarkan. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka.
Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofyan langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut. Karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Ya, saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar kita tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang ikutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN,
TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam, saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut,
Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video. Yang pertama, saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin. Begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan, selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut.
Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari.
Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat
Mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal,
Jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak itu sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang.
Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan Pugaswara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya yang ikutin dengan Polhukam. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof? Ada beberapa kasus yang
membuat keteraturan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari pemilu? ada beberapa kasus yang membuat keteraturan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan
Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofyan buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara, video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Sahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu ketika pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya ada yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat kekerasan masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali, sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang
mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan. Selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak.
Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal Prof, di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan dengan seragam yang sama. Sampai berita ini ditayangkan pada Selasa 2 Januari 2024, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Gibran ataupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, saudara, sebagai informasi juga, video tersebut beredar di tengah sejumlah isu miring yang menyeret nama Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Video belasan anggota Satpol PP yang menyatakan dukungan terhadap salah satu cawapres viral di media sosial. Setelah ditelusuri, anggota Satpol PP yang ada dalam video bertugas di Garut, Jawa Barat. Rencananya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat akan segera memanggil yang bersangkutan karena dianggap melanggar aturan. Dalam video yang beredar, sejumlah anggota Satpol PP kompak menyatakan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2. Bahkan beberapa di antaranya membentangkan foto bergambar Gibran Rakabuming. Menanggapi video tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Garut, Tubagus Sofian buka suara. Menurutnya, 13 anggota Satpol PP yang viral bukan merupakan ASN
atau pegawai dengan perjanjian kerja. Sofyan menyebut mereka adalah sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Garut. Dugaan sementara video tersebut dibuat di salah satu pos Satpol PP di Jalan Ahmad Yani. Meski bukan ASN, Sofyan sangat menyayangkan sikap belasan anggota Satpol PP tersebut, karena belum lama ini pihaknya melakukan ikrar netralitas pada pemilu 2024. Sementara itu, Ketua Bawaslu Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya akan memanggil 13 oknum Satpol PP tersebut. Dari penilaian sementara, aksi yang dilakukan para oknum berpotensi melanggar aturan. Diketahui bahwa ASN, TNI, Polri termasuk Satpol PP harus netral dalam pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Bro. Ya, saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar kita tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan yang rutin dengan kepolisian. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya, 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini, penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut
tindakan berlebih ya, tindakan dalam batas dan larangan di tempat tertentu tidak di semua tempat. Dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral. Karena ini perintah Presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah Presiden dan perintah undang-undang lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan itu melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Menurut Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga Seharusnya itu tidak boleh. Ya, seharusnya itu tidak boleh. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo dan Gibran. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut, tindakan belasan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi.
Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan, apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan, Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut, aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Sebelumnya sebuah video berdurasi 19 detik yang berisi tentang dukungan anggota Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Tampak anggota Satpol PP yang berseragam lengkap menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin muda seperti Gibran. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, tegas salah seorang anggota Satpol PP yang berada di depan Satpol PP lainnya sambil menunjukkan foto Gibran. Dalam video tersebut, sedikitnya ada lebih dari 10 orang anggota Satpol PP yang ada yang menyatakan dukungannya. Terkait hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko membenarkan video dukungan itu dilakukan oleh anggotanya. Dia menyampaikan permohonan maaf terkait adanya video, yang pertama saya ucapkan permohonan maaf atas video ini. Terus terang prihatin, begitu melihat video ini tadi siang, terus terang saya bercampur emosi, marah, gemas, jelas Eko, Selasa, 2/2024, malam di kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Eko menegaskan, pihaknya telah melakukan sidang kode etik terhadap para anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Sidang kode etik dilakukan di internal Satpol PP mengingat para pelaku berstatus tenaga kontrak. Kalau ASN atau PNS, sidangnya di BKD, Badan Kepegawaian dan Diklat, tapi karena ini tenaga kontrak, sidangnya dilakukan di sini, tegas Eko. Eko mengungkapkan, satu orang anggota yang ada dalam video tersebut, diberi sanksi skorsing 3 bulan. Sementara anggota lain yang ada dalam video tersebut, terkena sanksi skorsing 1 bulan tanpa tunjangan, selama skorsing, dalam pemantauan petugas penegak disiplin internal, jika dalam masa skorsing masih melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak, tegasnya. Terpisah, video dukungan tersebut juga dibagikan oleh Ketua Garut Governance Watch, GGW, Agus Sugandi lewat akun Facebook miliknya. Dia membagikan video tersebut sambil memberi narasi agar Bawaslu menindak ketidaknetralan para anggota Satpol PP tersebut dengan mentaging Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut pada Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024 malam. Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Garut minta ditindak atas ketidaknetralan Satpol PP Garut, Jawa Barat, tulisnya. Dihubungi lewat aplikasi pesan, Agus Sugandi mengakui video tersebut telah viral di sejumlah platform media sosial. Sudah viral di media sosial, di media online juga sudah muncul, tuturnya. Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan Seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak itu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka.
Video sejumlah oknum Satpol PP yang menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Kepala Bidang SDM Satpol PP Garut, Tubagus Agus Sofian langsung bereaksi. Saat dikonfirmasi pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Tubagus mengaku sudah mengetahui terkait video tersebut. Ia lantas menyayangkan aksi dari belasan anggota Satpol PP Garut tersebut. Padahal diakuinya, belum lama ini pihaknya telah melakukan ikrar untuk netral dalam pemilu 2024. Dikutip dari tribunjabar.com, Tubagus pun mengungkapkan pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap seluruh anggota Satpol PP Garut yang berada dalam video tersebut. Sementara terkait video itu, dia memastikan bahwa pembuatannya dilakukan di salah satu pos Satpol PP di Garut. Diduga video itu dibuat sebelum ikrar netralitas. Ia menjelaskan pihaknya memastikan bahwa ke-13 anggota Satpol PP yang terlibat dalam video tersebut bukan merupakan aparatur sipil negara ataupun pegawai dengan perjanjian kerja. Dikatakannya mereka adalah anggota sukarelawan yang selama ini bekerja di Satuan Pamong Praja Kabupaten Garut. Pihaknya juga masih melakukan investigasi terkait kronologi pembuatan video tersebut. Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang berseragam diduga Satpol PP di Garut menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Video tersebut turut diunggah oleh akun media sosial Instagram @suryoprabowo2011. Tampak dalam video, saudara, sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut tersebut menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dengan lantang. Bahkan mereka terlihat sampai membawa properti berupa foto Gibran. Tampak aksi tersebut diduga direkam di saat jam kerja dan berlokasi di kantor terkait. Seorang pria diduga sebagai pemandu deklarasi dukungan tersebut juga terlihat berada di posisi paling depan